Oke kawan-kawan, jadi berhubung tempo hari banyak yang nanya nih, Mas, gimana caranya frotting susu menggunakan French press? Kenapa bisa mulus dan gak bubbling, dan foamy, dan juga creamy, slicky, dan glossy? Jadi seperti ini ya. Ini susunya sudah saya panaskan, panas ya tentunya. Ini embunnya panas, oke. Nah, jadi panasinnya tuh pakai, kalau bisa tuh pakai teflon ya tentunya. Kalau nggak ada teflon, menggunakan panci biasa juga boleh. Jadi patokannya itu di suhu 50 sampai 60 Celcius. Kalau teman-teman kesulitan menggunakan termometer, mungkin teman-teman pancinya lumayan besar dan susunya paling tingginya cuma segini, itu kan tidak maksimal ya, kalau diukur bakal meleset karena termometer biasanya harus kerendam setengah baru bisa mengatur suhu. Nah, jadi sekarang kita masuk dulu ke teknik frotting. Jadi frotting seperti ini, karena ini menggunakan UHT diamond. Nah, teman-teman angkat segini jaraknya, teman-teman press, cut, press, cut, press. Nah, kira-kira busanya udah naik dikit, lumayan tebal, teman-teman langsung gini. Di saat teman-teman frotting, jangan sampai melampaui batas, karena nanti foamnya bakal tebal banget. Nah, jadi yang awal tadi udah dibikin foam yang agak kasar, itu untuk mengangkat microfoam. Cuman kita bikin untuk di bubble yang kasar, karena biar dia bubble-nya besar, lalu sekarang dihaluskan. Makanya di saat teman-teman frotting ini jangan sampai melampaui permukaan, nanti bakal jadi tebal banget. Nah, gimana kalau teman-teman pakai SKM, susu kental manis, atau susu bubuk? Nah, kalau teman-teman pakai SKM atau susu bubuk, itu dia akan lebih keras ya, maksudnya tidak sesensitif susu UHT dan fresh milk. Kalau susu itu nggak masalah dipakai, maksudnya di frotting agak kasar gitu kan. Jadi ini sebenarnya nggak lama, cuman posisi saya aja. Jadi saya kayak gini aja teman-teman ya. Kayak tadi pegel soalnya lama. Oke, selesai. Kita angkat French press-nya. Lanjar French press, kita pindahkan. Kenapa harus datar seperti ini, Bang? Karena biar tidak bubble. Kalau teman-teman asal tuang, biasanya dia akan mengeluarkan turbulensi sehingga dia bisa bubble, menghasilkan bubble. Oke, selesai. Smooth, no bubble. Oke. Nah, ini teknik pouring. Nah, diketok-ketok, di rolling-rolling seperti ini. Kenapa? Biar kalau ada bubble dia pecah. Sip, kita akan pouring, santai aja. Pouring, hop. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat teksturnya. Creamy. Oke. Kalau bubbling tinggal diketok. Oke, kelar. Kelihatan sini creamy ya teman-temannya. Ini foam yang cukup baik. Oke, jadi tak sesulit yang dibayangkan. Mungkin butuh sedikit adaptasi aja sih teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar latte secara manual. Dan kalau Milljak juga ya 11-12 lah, kadang support kadang enggak. Karena kenapa? Ya Milljak juga berpengaruh sih. Nah, jadi nggak sulit ya teman-teman ya. Sudah saya praktekkan. Mungkin motifnya juga nggak terlalu spesial atau menarik banget.
Yang penting saya menjelaskan base-nya. Oke, kita kembali ke suhu susu. Jadi gimana teman-teman kalau nggak pakai termometer, teman-teman tinggal lihat di permukaan susu ya. Misalnya nih panci nih, ini susu sampai sini. Nah teman-teman tinggal perhatikan sebenarnya kalau di permukaan ini udah keluar buih kecil gitu ya. Nah teman-teman tinggal matiin aja, itu berarti sudah jadi. Sudah jadi, udah cukup hangat dan tidak terlalu panas. Jangan sampai mendidih. Oke, karena susu juga kalau dibuat mendidih itu nggak bagus untuk kesehatan. Nah, jadi mungkin sekian video dari saya, dan mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan mug cantik ini. Mungkin ada yang menanyakan, Mas gimana? Ini teman-teman boleh cek di online store saya. Saya ada jual beberapa mug keramik artisan ya, untuk ngopi-ngopi di rumah, mungkin untuk sementara dalam skala kecil aja. Oke, jadi ini video singkat dari saya untuk mengenai manual latte art yang teman-teman cukup banyak minta request tutorialnya. Oke, terima kasih telah menonton. Seperti biasa, sampai jumpa di video berikut. Thank you.